Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yang telah sampai pada halaman yang ke-46. Saya dibuka karena beliau akan memaparkan sejumlah dalil terkait hal-hal yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Malik, duduk nak? Ya, habisin ya. Ini minumnya. Tapi masih ingat apa yang beliau sampaikan pada lembaran-lembaran sebelumnya? Apa mungkin bisa dikatakan poin intinya? Pokok bahasannya. Iya, santai kedudukan ulama. Dan beliau membagi orang-orang yang beriman itu menjadi dua kelompok. Orang yang beriman dan ada orang yang lebih tinggi yang beriman dan memiliki ilmu. Nah, maka kemudian beliau mulai dari halaman ke-46 akan mencoba untuk memaparkan sejumlah dalil Al-Quran beserta tafsiran salaf, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Baik, tafadhal Agus, bisa dibaca. Salam. Makulta. Sara'ah. Taib. Kemudian seandainya ada yang bertanya, madalla ala ma qult. Coba sebutkan dalil-dalil terkait dengan poin-poin yang sudah Anda paparkan sebelumnya tentang keutamaan para ulama. Kemudian kata beliau, ya tentu ada dalil-dalilnya dari Al-Quran, Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Fa'in qala qail fadhkur minhu ma idza sami'ahu al-mu'min, sebutkan sebagian dari dalil-dalil tersebut yang apabila didengarkan oleh orang yang beriman, sar'a fi talabil ilmi, maka dia akan bersegera di dalam menuntut ilmu agama. Wa raghiba fi ma raghabahu Allah azza wa jalla wa rasuluh, dan dia akan kemudian termotivasi untuk melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi padanya, dalam konteks ini tentunya menuntut ilmu atau belajar. Baik, akmil. Ilalah amma dalilul Qur'ani fa inna Allah azza wa jalla qala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Wa'ada Allahu azza wa jalla al-mu'minina ayyarfa'ahum thumma khassat ulama'a minhum bi fadli darajatin. Baik. Maka disampaikan kepada orang yang mengajukan pertanyaan tadi apa saja dalil yang mungkin bisa disampaikan, disebutkan dalam konteks keutamaan para ulama ini. Kata beliau, amma dalilul Quran fa inna Allah azza wa jalla qala, adapun terkait dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis-majelis itu, fafsahu, maka hendaknya kalian melapangkannya. Yafsahillahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kalian atau untuk kalian.
Dan apabila dikatakan kepada kalian, beranjaklah, maka beranjaklah. Terkait dengan beranjaklah sini, fanshuzu, mayoritas ahli tafsir, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau, bahwa maksudnya adalah bersegera beranjak menuju jalan-jalan kebaikan, seperti berjihad, kemudian juga menuntut ilmu agama. Maka ayat ini sangat relevan dengan konteks keutamaan menuntut ilmu agama yang sedang dibicarakan oleh penulis. Maka apabila dikatakan bersegera beranjaklah menuju ke tempat-tempat kebaikan. Ya, di antaranya adalah kajian ilmu agama. Tempat di mana diajarkan, disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bersegera menuju kepada tempat-tempat kebaikan, dan diantaranya adalah majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir, Allah menyebutkan sebuah keutamaan yang menjadi satu motivasi bagi orang-orang beriman. Apa kemudian keutamaan itu? Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat, meninggikan derajat mereka dengan beberapa derajat. Allah tidak sebutkan darajah wahidah, satu derajat atau dua derajat. Allah menggunakan kata jamak, berarti banyak, beberapa tingkat. Allah tinggikan orang yang beriman dan berilmu. Maka kata penulis setelah itu, fawa'adallahu azza wa jalla al-mu'minina an yarfa'ahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji untuk orang-orang yang beriman bahwa ia akan meninggikan tingkatan mereka. Tsumma khassal ulama minhum bifadli darajat. Kemudian Allah memberikan keistimewaan khusus untuk orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu tingkatan derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tanpa ilmu. Maka ayat ini sangat jelas, gamblang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu atau pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akmil. Waqala azza wa jalla innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafurun fa'alama khalqahu annahu innama yakhshahu ulama. Tutup pintu. Qala azza wa jalla yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik, terkait ayat yang kedua juga menyebutkan keutamaan para ulama. Apa bentuk keutamaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah dari hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Fa'alama khalqahu annahu innama yakhsyahu al-ulama'u bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah berita bahwa yang bisa muncul rasa takut di dalam dirinya kepada Allah itulah hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah orang-orang yang berilmu. Qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Wa qala azza wa jalla, wa laqad atayna Luqman al-hikmata. Sungguh kami telah memberikan Luqman itu al-hikmah. Nanti akan disebutkan oleh penulis juga tafsir dari al-hikmah itu apa. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada para ulama salaf dari kalangan ahli tafsir. Wa qala azza wa jalla, akmil. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimul suht
لبئس ما كانوا يصنعون يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan, akan tetapi hendaknya kalian menjadi orang-orang yang Rabbani karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian mempelajarinya. Rabbani di sini sebagaimana juga yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari terkait tafsirannya, Ar-Rabbani huwa alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi, yaitu orang-orang ahli agama yang mendidik umat dengan ilmu-ilmu yang mendasar, yang ringan, yang sederhana sampai kemudian pada tahapan ilmu yang berat. Jadi tidak kemudian meloncat. Dan ini juga diantara metode para ulama di dalam mengajarkan ilmu. Dimulai dari ilmu-ilmu yang ringan, yang ringkas, kemudian setelah itu naik tingkat kepada ilmu yang menengah, untuk tingkat yang menengah, kemudian baru itu yang mendalam. Kemudian ayat berikutnya, seandainya orang-orang yang Rabbani dan ahbar, ulama Yahudi, mencegah mereka, yaitu umatnya, dari ucapan-ucapan dosa atau memakan harta riswah. Labi'sa ma kanu yasna'un, sungguh amat buruklah perbuatan yang mereka lakukan. Yuqalu fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Maksudnya Rabbani di situ adalah fuqaha dan ulama, ahli fikihnya dan ahli ilmunya. Nah, akmil. Qala azza wa jalla. Qala azza wa jalla wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa qala azza wa jalla wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila qawlihi wa ja'alna lil muttaqina imama. Baik, ayat yang berikutnya Allah menyebutkan juga keutamaan para ulama ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan atau atas dasar perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Mana yang kemudian menjadi satu poin dari ayat ini yang memberikan sebuah keterangan bahwa ulama itu memiliki keutamaan. Mana kira-kira? Hati-hati nak. Taruh sini, ditutup pintunya. Yang lain? Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Balik, pelan-pelan. Yang lain? Itu Nabi Amrina. Yang lain? Iya, kanu bi ayatina yuqin. Karena keyakinan itu dibangun di atas dasar ilmu. Oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan ada dua hal yang menjadikan orang bisa selamat dari fitnah. Yang pertama ketika ada sabar, yang kedua ketika ada keyakinan. Sabar ini bisa menepikan fitnah syahwat, dan keyakinan itu bisa menepikan fitnah syubhat. Dan itu dibangun di atas ilmu tentunya. Bisa juga yahduna bi amrina, mungkin bisa kita ambil di situ sebuah kesimpulan bahwa mereka ini memberikan petunjuk atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah-perintah Allah tidak mungkin diketahui tanpa adanya ilmu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila qawlihi wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan juga menjadi satu keterangan akan keutamaan para ulama. Wa ja'alna lil muttaqina imama. طيب قال محمد بن حسين أخي عبد الحفيظ تفضل. قال محمد بن حسين هذا النعت نحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. طيب, dan sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran itu menunjukkan akan keutamaan para ulama.
dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu para pemimpin bagi makhluknya, bagi hamba-hambanya, yang kemudian mereka menjadi panutan, diikuti dan ditiru oleh hamba-hambanya. Nah, akhbarana الأول أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو qala haddatsana, begitu cara bacanya. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني Al-Harrani. سنا Qala haddatsana. Jadi di tengah-tengah itu antara haddatsana dan nama itu ada qala. Para ulama suka menghapuskannya untuk meringkas sebenarnya. Tapi ada kata qala di situ. قال dibaca sananya lagi. Haddatsana ya. Sana itu ringkasan dari haddatsana. Tafadhal. قال سنا مروان بن عبد الله الرقي Ar-Raqi. Ya. قال سنا فضيل Fudail bin Iyad. سنا فضيل بن عياد عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. Kemudian beliau mencoba menyebutkan sebuah riwayat Mujahid rahimahullah ta'ala terkait dengan tafsir firman Allah Azza wa Jalla yu'til hikmata man yasha. Apa maksudnya al-hikmah di situ? Allah memberikan hikmah bagi hambanya yang ia kehendaki. Qala al-ilmu wal fiqhu, yaitu ilmu dan fikih, pemahaman terhadap agama. Ya, perlu juga saya garis bawahi, al-fiqhu itu di dalam bahasa para ulama klasik itu lebih luas cakupannya, tidak terbatas pada ilmu fikih yang kita kenal dari kitabus shalah atau kitabut taharah sampai dengan kitabu al-iqrar misalnya. Ini fikih dalam makna sempit, fikih secara istilah, tapi fikih dalam sudut pandang orang-orang yang terdahulu, para salaf dan juga dalam bahasa-bahasa Al-Quran ataupun hadis, fikih itu lebih luas, yaitu pemahaman terhadap syariat secara umum. Masuk di situ akidah, masuk di situ terhadap tafsir, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi SAW, dan juga fikih yang kita kenal. Baik, akmil. Qala haddatsana. ثم قال أبو بكر حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الفندلي ثناء الحسن Qala sana al-Hasan. قال ثناء الحسن بن محمد الزعفراني Az-Za'farani. قال ثناء شعبة قال Sana, siapa? Siapa yang bilang? Sana? شبابة Iya. ثناء شبابة قال ثناء ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله Al-Mujahidin. في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. Baik. Kemudian beliau membawakan riwayat lainnya dari Mujahid rahimahullah. Mujahid ini salah seorang ulama tafsir di masa tabi'in, bahkan termasuk ulama tafsir ulung karena beliau murid langsung dari sahabat Ibnu Abbas. Bahkan beliau sempat mengatakan aradtul mushaf ala Ibnu Abbasin thalatha aradat. Aku pernah membaca Al-Qur'an itu kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. 3 kali khatam, dan aku bertanya kepadanya tentang setiap ayat yang aku baca. Yang menunjukkan ini riwayat tafsir beliau dari sahabat Nabi SAW. Makanya beliau termasuk pakar di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Nah, makanya akan sangat banyak nanti kita temukan penukilan dari Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atainahu hukman wa ilma, beliau juga memiliki satu penafsiran
Kata beliau, al-fiqha wal-aqla wal-ilma. Fikih, kemudian akal sehat, kemudian ilmu. Setelah itu, qala akhbarana Abu Bakar, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud, qala haddatsana Usaid bin Asim, qala haddatsana Al-Husain, ya'ni min Hafs al-Asbahani, qala haddatsana Sufyan 'an ibn Abi Najih 'an Mujahid fi qouli Allah 'azza wa jalla, wa laqad atayna Luqman al-hikmata, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan Luqman itu al-hikmah. Mujahid rahimahullah taala juga memiliki satu penafsiran yang diriwayatkan di sini, kata beliau, al-aqla wal fiqha wal isabata fil qawli fi ghairi nubuwatin, yaitu akal sehat, kemudian fikih, pemahaman terhadap agama, dan juga kebenaran di dalam ucapan selain dari wahyu. Karena kebenaran itu ada yang masuk di dalam wahyu dan ada yang non wahyu. Nah, itu yang diberikan oleh Allah kepada Luqman. Ketika dia berbicara seakan itu dari untayan hikmah kenabian, padahal bukan wahyu, tapi benar apa yang disampaikan. Nah, makanya kata Allah, walaqad atayna Luqman al-hikmata. Dan coba kalau antum baca surat Luqman itu, wasiat-wasiat Luqman itu semuanya tidak ada berselisih dengan ajaran-ajaran Al-Quran, nilainya Al-Quran. Itu serasi dan selaras. La tusyrik billah. Nah, larangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Wasiat beliau kepada putranya. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ini sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Seakan itu wahyu. Padahal bukan wahyu. Beliau bukan seorang nabi menurut pendapat yang paling kuat. Beliau hanya hamba soleh yang Allah kemudian tanamkan hikmah di dalam lisan beliau ketika berucap. Nah. Baik, lanjut. Qala akhbarana Abu Bakar Ghifari, tafadhal. قال حدثنا قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. Tapi ini juga senada dengan riwayat sebelumnya. Maksud dari hikmah di situ adalah al-fiqh wal aql, pemahaman, kemudian akal yang sehat, kemudian juga ketepatan di dalam berucap, meskipun bukan sebuah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Qala akhbarana Abu Bakar, tafadhal. الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن بني صالح Ali bin Salih. Itu ditambahkan titik ya. Ali bin Salih. علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. Baik. Kemudian beliau meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri minkum, orang yang memiliki urusan di tengah atau di antara kalian. Siapa maksudnya? Kata sahabat Jabir, ulul fiqhi wal khair, yaitu orang-orang yang memiliki fikih, pemahaman terhadap agama, wal khair, dan kebaikan. Baik, lanjut. Akhbarana Abu Bakar. Al-Ijli. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك. Iya betul, syarikun. عن ليث An Laythin. عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء
Baik, kemudian beliau meriwayatkan satu penafsiran dari Mujahid juga terkait firman Allah, taatilah Allah dan Rasulnya, taati Rasulnya dan orang-orang yang memiliki urusan di tengah-tengah kalian, yaitu al-fuqaha wal ulama, ahli fikih dan ahli ilmu. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن المهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. طيب تفضل أبو هشام lanjut. Iya. Baik, setelah beliau menyebutkan sejumlah ayat yang menjadi dasar keutamaan para ulama, maka beliau kemudian menyertakan juga sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara dengan tema yang sama, yaitu keutamaan para ulama. Baik. Ini panjang, akhi. Siapa tuh? Fadl. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد داود ثنا أبو طاهر قال ثنا أبو طاهر أحمد بن عمر المصري قال ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام ابن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العبد كفضل القمر ولا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ wafirin. Masya Allah, kataballahu ajrak. Ini cukup panjang hadisnya. Nah, pada intinya beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wala fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi." Sungguh sejatinya keutamaan ulama itu di atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama. Cahayanya yang begitu terang dan bisa mengalahkan cahaya bintang gemintang. Jadi ahli ibadah itu seperti bintang-bintang di langit, sedangkan ulama itu seperti bulan purnama. Mana kira-kira yang kemudian cahayanya lebih terang? Bintang atau purnama? Jelas purnama. Demikianlah perumpamaan ulama dan ahli ibadah. Kemudian innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu sejatinya adalah warisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu sesungguhnya tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan aset, harta. Innama warrasul ilma, namun sejatinya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang dapat menggapainya atau memilikinya, maka ia telah memiliki bagian yang sangat besar, yang sangat luar biasa dan istimewa. Ya, maka semakin kita memperbanyak ilmu kita, semakin besar warisan para nabi yang kita dapatkan. Orang-orang kalau berebut harta warisan,
Ini sampai gontok-gontokan dengan saudaranya sendiri, dengan kerabatnya, sikut-sikutan demi mendapatkan warisan terbanyak. Kalau para ulama tidak demikian. Mereka justru berebut, antusias bagaimana bisa mendapatkan warisannya para nabi, yaitu ilmu agama. Taib, akhuna Firman, tafadhal. Ahmadawai, Zanjawai. Zanjawai. Ada dua versi bacaan itu. Kalau ulama bahasa Arab mengatakan Zanjawai, kalau ulama hadis mengatakan Zanjuyah. 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 Al-Qattan. Ad-Dimashqi. Hafs bin Umar. Ibni an abihi an abi dardai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadlul ilmi 'ala al-'abidi kafat lil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a lahum warsatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathu al-ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Baik, ini senada dengan riwayat sebelumnya. Baik. Qala akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan ibn Badin ad-Daqqaq قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في الدين أو في دين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, tidaklah Allah disembah, diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdol, lebih utama daripada memahami agama. Dan sungguh satu orang yang paham agama itu lebih berat di pandangan setan daripada 1000 ahli ibadah. Antum bayangkan, satu orang yang paham agama itu setara dengan 1000 bagi iblis, bagi setan itu setara dengan 1000 ahli ibadah. Nah, bahkan lebih berat menurut riwayat hadis tersebut, asyaddu, lebih berat dibandingkan 1000 ahli ibadah. Dan segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama itu adalah fikih. Kemudian riwayat yang berikutnya juga sama, qala akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud qala hadatsana Amr bin Utsman qala hadatsana Walid bin Muslim an Rawh bin Junah an Mujahid an Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala faqihun wahidun ashaddu ala iblis min 1000 abid. Satu orang ahli fikih yang paham agama itu lebih berat menurut iblis daripada 1000 ahli ibadah. Baik. Bu Fatimah, tafadhal. أخبرنا إبراهيم ابن الهيثم قال أخبرنا إبراهيم ابن
الهيثم النقدي قال حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن روح بن جناح عن مجاهد قال بينا نحن واصحاب ابن عباس علق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير سعيد بن جبير وكلمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن فقلنا سل فقال إني كلما قلت تبعه الماء دافق قال قلنا الذي يكون منه الولد قال نعم قلنا عليك الغسل قال فظل الرجل وهو يرجع قال وعجل ابن عباس في صلاته وعجل gitu ada ininya tasydidnya وعجل berarti وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لكلمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعمن gitu فعمه طيب قلنا عن رأينا قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم واحد أشد على الشيطان من ألف عبد قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك قال لا قال هل تجد خضرا في جسدك قال لا قال إنما هذه إبريدة يجزئك منها الوضوء. طيب قال محمد بن الحسين كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ini satu kisah ya yang cukup panjang terkait dengan fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika itu Mujahid menceritakan ketika itu kami bersama dengan murid-murid Ibnu Abbas dalam satu halaqat di masjid. Ada Tawus, ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah. Ini murid-murid senior Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu bisa kita katakan majelisnya adalah sebuah madrasah di kota Mekah. Memiliki murid-murid yang unggul yang kemudian menyebarkan mazhabnya Ibnu Abbas. Di antaranya adalah Mujahid, kemudian Sa'id, Tawus, dan Ikrimah. Ada juga Atha, ada juga Abu Sya'tha, dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Abbas ternyata sedang sholat. Ketika itu, idh waqafa alaina rajulun, tiba-tiba ada seorang yang datang. Faqala hal min muftin, apa ada yang bisa memberikan fatwa? Faqulna sal, kami pun mengatakan, ya ajukan pertanyaanmu. Faqala inni kullama bultu tabi'ahu al-ma'ud dafiq. Aku setiap kali buang air kecil, kencing, maka ada air yang memancar. Maksudnya adalah air mani. Qala qulna alladhi yakunu minhu alwalad. Maksudnya air yang memancar itu adalah air yang menjadi sumber keturunan, maksudnya air mani. Qala na'am, iya. Qulna 'alaikal ghusl. Apa fatwa murid-murid para murid Ibnu Abbas ketika itu? Kata mereka, kalau begitu kau wajib mandi. Sebagaimana umumnya orang yang mengeluarkan air maninya. Qala fawalla ar-rajul wa huwa yurajji. Kemudian orang tersebut pergi dari majelis itu sembari yurajji. Yurajji itu mengatakan sepertinya maksudnya di sini adalah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seakan beliau ini yang merasa ini sebuah musibah. Karena dia harus mandi setiap selesai buang air kecil. Karena ada cairan memancar yang ternyata itu air mani. Nah. Qala, kemudian kata Mujahid, wa ajila Ibnu Abbas fi salatihi.
ketika fatwa itu keluar, kami melihat Ibnu Abbas menyegerakan sholatnya. Ini guru mereka semuanya. Saya katakan mudirnya madrasah itu. Tsumma qala Ikrimah alayya birrajul. Qala li Ikrimah alayya birrajul. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada Ikrimah, panggil orang itu. Waqbal alaina. Kemudian dia pun datang. Faqala, Ibnu Abbas mengatakan kepada murid-muridnya, ara'aitum ma aftaitum bihi hadzal rajul an kitabillah? Fatwa yang barusan kalian sampaikan kepada orang tersebut, apakah bersumber dari kitabullah? Qulna la. Murid-murid Ibnu Abbas mengatakan tidak. Kata Ibnu Abbas, fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata murid-murid Ibnu Abbas juga tidak. Qala fa'an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu adakah fatwa dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan hal yang kalian sampaikan kepada orang tersebut? Qulna la. Murid-murid Ibnu Abbas juga mengatakan tidak. Qala fa'ammah, kalau begitu dari siapa? Atau dari mana kalian mengeluarkan fatwa tersebut? Qulna an ra'yina. Kata murid-murid Ibnu Abbas, pandangan kami, pendapat kami, pendapat pribadi. Nah, bayangkan ini tabi'in ini. Ketika mengatakan pendapat pribadi, ditegur sama Ibnu Abbas. Lagi kita yang jauh sekali masanya. Baik. Apa kata Ibnu Abbas? Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ternyata Nabi pernah bersabda, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi 'abd. Satu orang yang ahli agama itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Beliau ingin menunjukkan kepada para sahabatnya, murid-muridnya, bahwa keberadaan seorang ahli ilmu di tengah kalian itu jauh lebih dahsyat dibandingkan banyaknya ahli ibadah di tengah kalian. Wajah ar-rajul faqbal alaihi Ibnu Abbas. Ketika orang tersebut kembali ke majelis itu, maka Ibnu Abbas kemudian menghadap kepadanya, kemudian berbicara dan mengatakan, ara'aita idza kana dzalika minka tajidu syahwatan fi qubulik? Apabila air itu keluar, cairan itu memancar darimu, apakah kau merasakan syahwat juga di kemaluanmu? Ya, karena pada umumnya ketika air mani keluar, itu ada syahwat yang juga terlampiaskan. Nah, maka Ibnu Abbas bertanya kepadanya, apakah kau merasakan hal yang serupa? Kata pemuda ini atau lelaki itu, tidak, aku tidak merasakan itu. Qala fahal tajidu khadaran fi jasadik? Kau merasakan khadaran itu semacam kalau orang kesemutan, itu tidak merasakan sesuatu. Apa istilahnya? Kebas. Apa biasanya kalau orang duduk lama? Kram. Nah, jadi semacam kram. Apakah kau merasakan kram di tubuhmu? Karena kalau kram itu orang tidak merasakan sesuatu kan? Nah, qala la. Kata lelaki tersebut, tidak, aku juga tidak merasakan kram. Qala innama hadhihi ibridatun yujzi'uka minha al-wudu'. Kalau begitu ini adalah sebuah penyakit, kata Ibnu Abbas. Ibrid itu sebuah penyakit ya, disebutkan di situ. Baradun yusibul jauf. Ada rasa dingin di dalam jauf. Jauf itu rongga ya. Tubuh sampai dari atas sampai ke bawah ini. Itu namanya jauf. Kalau begitu kau merasakan sesuatu penyakit di dalam tubuhmu itu. Yang kemudian itu keluar tanpa ada kau rasakan yang namanya syahwat. Sebagaimana umumnya orang ketika mengeluarkan air maninya. Maka kata Ibnu Abbas, yujzi'uka minhal wudu. Kalau begitu kau cukup berwudu saja. Kalau tadi murid-muridnya mengatakan wajib mandi, Ibnu Abbas mengatakan wudu. Nah itu. Maka kemudian penulis mengomentari peristiwa itu dengan mengatakan kaifa la yakunul ulama kadzalik waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bagaimana para ulama tidak menjadi orang-orang yang demikian baik, memiliki keutamaan, bahkan lebih dahsyat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Sedangkan Nabi SAW telah menyampaikan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah memberikan pemahaman terhadap agama untuk. Yang
riwayat yang ke-12 coba kita pending ya. Terlalu banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.